Pria paruh baya dijemput oleh istrinya setelah perjalanan panjang. Hubungan mereka sangat baik. Ketika mereka sedang berjalan, baru senyum turun ke basement melihat ban sudah rusak. Dia berbalik badan dan melihat pencuri muncul. Jelas pasti ban dirusakin oleh orang ini. Istri berpikir adalah tindakan sabotase yang disengaja, tapi dia dihentikan oleh suaminya, Stanley. Dia dulu agen khusus, tidak mau ada masalah dengan orang ini. Tapi ketika menoleh dipukul sampai pingsan oleh orang lain. Orang-orang ini sangat kejam. Dia langsung tusuk ke istri Stanley. Sebelum pergi, mereka juga terus memukul pria ini. Stanley melihat istri dia jatuh dalam hati sangat sedih. Tidak lama, Stanley ke kantor polisi untuk mengidentifikasi penjahat. Dia langsung melihat tersangka ada di situ. Karena dia ingat wajah mereka, satu orang ada tato hitam. Dia pastiin orang ini yang bunuh istri dia. Lalu polisi tidak omong apa lagi, langsung suruh Stanley pulang. Stanley tidak mengerti apa yang jadi. Lalu dia melihat polisi lepaskan kedua orang itu. Ketika lewat dengan mata provokatif Stanley. Stanley terkejut. Kalian sedang melakukan apa? Bukankah saya sudah tunjukkan tadi? Jawaban polisi sangat aneh. Preman-preman ini hidup di masyarakat. Kasus ini ditangguhkan. Kau sedang omong apa? Apakah si pembunuh dibebaskan? Polisi mengatakan sesuatu yang tidak bisa kasih tahu. Stanley tidak omong apa, dia tidak punya pilihan lain. Diri sendiri tahu situasi korupsi di kota ini, jadi marah juga tidak bisa. Tidak punya pilihan lain jadi hanya bisa balas dendam seperti John Wick. Dia ambil tas senjata disembunyikan dengan waktu yang lama. Lalu pergi ke tempat teman bernama Dennis. Dennis menyiapkan daftar preman terlebih dahulu. Tapi dia masih ragu mau bantu Stanley atau tidak. Stanley hanya bisa tindakan sendiri. Dia pergi ke bar, duduk dan pesan minum. Kadang-kadang melihat ke situ. Seorang pria kulit hitam sedang pakai kalung yang gede. Dan seorang wanita sedang berbicara dengannya. Ada masalah apa dengan kau lagi? Pria duduk di situ terus melihat ke kamu. Pria kulit hitam tertawa dan omong. Biarkan saya kasih orang itu coba rasa punya peluruhnya. Lalu dia keluarkan satu tas dan kasih buat wanita ini. Melihat tas itu ada barang tinggalkan punya istri Stanley. Pria kulit hitam ambil bola lalu taruh di meja bar. Target adalah gelas punya pria di depan. Pria itu melihat wajah Stanley langsung panik, dia lari keluar. Stanley dengan cepat ikuti dari belakang. Baru buka pintu, untungnya cepat, dia lolos dari tembakan. Dia juga ambil pistol dan balas. Lalu keluar dari bar. Pergi ke tempat gelap, pistol diarahkan ke kepala. Kau mencari saya? Lalu pria kulit hitam ingin mengontrol. Dia melawan dengan cepat pistol jatuh. Stanley tanya kenapa mau bunuh seorang tidak bersalah. Pria kulit hitam jawab dan mau ambil pistol di tanah. Lalu Dennis muncul dan kedua langsung bunuh pria itu. Dengan cepat, mulai perang. Ambil ponsel punya pria itu lalu masukin mayat ke dalam tuang sampah menggunakan api untuk bakar. Tapi sekarang di satu sudut, ada seorang ambil foto. Orang itu berhasil langsung kasih tahu ke bos. Mereka adalah orang di belakang ini semua. Dia bilang kedua orang itu membunuh pria kulit hitam. Mungkin akan mencari orang lain. Lalu kenapa bos bisa nyantai seperti itu? Di jalan ini tidak ada orang berani cari masalah dengan bos. Dua orang ini harus di ngapain? Bos panggil bawahan datang lalu suruh ingatkan muka dua orang itu. Cari dan bunuh sekeluarga mereka, paham? Balik ke toko, Dennis memutuskan untuk bantu Stanley balas dendam jadi siapin barang. Satu meja penuh dengan pistol dan pisau, ada juga baju anti peluru. Dengan no HP disimpan dalam HP pria kulit hitam itu. Stanley mencari ke satu toko dan tanya pemilik. Kau tahu pria ini gak? Dia punya tato gambar lalat. Pemilik toko mulai tegang langsung panggil rekannya. Di tempat Stanley baru tato, ada seorang kumis masuk ke dalam. Dia keluarkan satu pistol dan arahkan ke kepala Stanley. Dia melihat muka Stanley. Lalu pistol jatuh dilempar keluar. Pria itu ambil pedang lalu tusuk ke tangan Stanley. Tapi Stanley sudah ambil pisau di meja dan masukin ke leher pria itu.
Lalu Dennis balik ke toko dan melihat toko sudah hancur. Dan ada seorang tunggu di dalam. Melihat sudah tahu mereka sedang mencari yang lain. Orang itu menoleh dan itu adalah pria yang ada tato lalat. 3 orang mengelilinginya. Dennis tidak panik dan pura-pura adalah rekan mereka. Lalu ambil kesempan untuk serang mereka. Lalu ambil pisau punya satu orang dan tusuk ke dadanya. Pria yang ada tato lalat diinjak. Lalu satu orang lagi datang. Dennis menggunakan kaki untuk tahan. Sangat keren. Dia bilang, kau berani membuat kaki saya sakit, lalu bunuh orang itu. Stanley dan Dennis bertemu di tempat buang sampah. Mereka masukin penjahat yang sudah mati ke dalam mobil. Menggunakan derek mendorong mobil ke dalam lubang. Sekarang Stanley mendapatkan satu pesan. Stanley baru telepon Dennis, anak dia dalam masalah. Mereka tidak kirim ke Dennis pesan ini. Dan sengaja menulis salah adalah ponakannya. Berapa menit yang lalu Stanley menemukan alasan istri dia mati. Situasinya semakin rumit. Istrinya adalah seorang penyelidik di bawah gubernur. Gubernur memulai program reformasi tetapi ditentang oleh para pecinta lingkungan. Istrinya adalah seorang reporter tentang perlindungan lingkungan. Hasilnya tidak memenuhi standar perlindungan lingkungan. Sang istri menolak untuk mengubah data. Kemungkinan besar kelompok orang ini adalah gubernur yang dikirim untuk membunuh istrinya. Stanley diam melihat ke rumah Putri. Ponkan diikat, Putri telah diculik. Stanley masuk ke dalam rumah dari belakang lalu bunuh mereka. Saat ini Putri dia diarahkan pistol ke badan. Tidak banyak pikir, Stanley buang pistol dan tendang. Tapi ini adalah cara untuk mengatasi situasi ini. Karena di belakang dia adalah Dennis yang pegang senjata jarak jauh. Dennis dengan cepat tembak orang itu. Stanley bergegas ke depan pukul orang itu, jatuh ke lantai. Stanley ambil pistol dan mengancam orang itu. Orang itu teriak sakit tapi tidak mau kasih tahu apa-apa. Stanley pakai pistol bunuh dia. Saat ini polisi juga muncul. Dia kasih tahu Stanley. Orang bunuh istri dia sudah ditangkap, kasus sudah selesai di sini. Tapi Stanley tidak gampang dibodohin seperti itu. Polisi bilang jangan salahkan dia karena tidak sopan. Lalu dia panggil orang dari luar masuk ke dalam. Stanley bilang dia juga punya rekan. Lalu Dennis pukul pria botak. 2 tangan sulit untuk melawan 4 tangan, polisi harus menyerah. Polisi disuruh nyetir sama Stanley ke tempat gubernur, pria botak dikunci dalam bagasi. Sampai ke rumah gubernur, di luar ada banyak penjaga. Karena gubernur tahu mungkin polisi sudah ditangkap. Lalu polisi dipukul pingsan. Saat dia bangun melihat penjaga di luar sudah dibunuh semua. Lihat di belakang mobil terbakar. Pria botak merasa bahaya jadi langsung kabur. Dan pada saat itu mobil meledak. Sekarang di dalam rumah Stanley langsung bunuh semua penjaga. Tapi gubernur menembak dia. Jelas gubernur bukan orang lemah. Stanley maju ke depan untuk ambil pistolnya. Kedua mulai berantem. Yang aneh adalah gubernur tidak ada niat bunuh Stanley dan mulai omong kosong. Lalu pistol diambil oleh Stanley. Gubernur ditusuk dengan pisau. Dia sekarat, pembalasan ini telah dibayar. Tapi ketika Stanley buka pintu sudah ada banyak polisi menunggu di luar. Dia tidak mau nyerah, ingin ambil pistol untuk melawan. Dan hasilnya ditembak terus ke tubuh. Tapi Stanley masih hidup. Karena ada baju anti peluru dari Dennis, kualitas sangat bagus. Ketika dia dibawa ke pengadilan tidak ada pengacara yang mau bantu dia. Langsung membebaskan. Anak ke samping ayah lalu mengatakan selamat tinggal, setelah itu anak dibawa pergi. Saat malam ada polisi jaga di luar. Saat tukar orang ada polisi baru datang. Pria botak masuk ke dalam dan tarik gordeng. Lalu kasih tahu Stanley dia harus mati. Setelah mendengar pria botak omong gitu. Stanley mendengar itu tidak panik. Karena anak dia telah kasih pistol untuk ayah. Pria botak ditembak mati. Sekarang Dennis muncul dari belakang. Tapi dia telat untuk bunuh pria botak itu. Dennis sedih lalu dorong Stanley keluar dari situ. Film berakhir.